Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Axlord di sini. Kali ini kita masih membahas Ryu Hanbin yang berjuang di dunia neraka. Nah, apakah yang akan terjadi padanya? Langsung lanjut aja ke alur ceritanya. 7 hari sudah berlalu semenjak Hanbin dipindahkan ke dunia neraka. Pedang Hanbin yang berkilau saat pertama kali muncul, kini mulai kotor dan tergores kasar. Sudah tak terhitung berapa kali Hanbin bertanya pada panduannya, bagaimana cara untuk kembali ke bumi. Namun informasi yang dia peroleh hanya perintah untuk menjadi lebih kuat. Setiap hari berlalu, anjing neraka akan muncul sekali untuk menyerang Hanbin. Monster yang memburunya selalu anjing neraka. Hal itu ia sadari setelah seminggu di sana. Anjing neraka selalu muncul dan akan bertambah kuat mengikuti perkembangannya. Hanbin mencoba menyerang anjing neraka. Namun, seolah mampu berpikir, anjing neraka menghindari serangannya kemudian menyerang balik. Hanbin merasa kesal dengan kemampuan berpedangnya. Namun setelah banyak bertarung, Hanbin kini sudah memiliki satu skill, yaitu menikam. Kemampuan itu dia peroleh setelah naik menjadi level 2. Akhirnya Hanbin mampu mengalahkan anjing neraka. Hanbin merasa frustasi dengan kemampuan berpedangnya. Tetapi, anehnya dia merasa dapat menikam dengan mudahnya. Hal tersebut terjadi setelah dia mendapatkan skill tikamannya. Malam itu Hanbin beristirahat di gua. Dia memanggang anjing neraka untuk mengisi perutnya. Informasi yang terdapat pada daging dan darahnya tidaklah normal. Seolah-olah hal tersebut diciptakan untuk membantu meningkatkan kemampuan seseorang yang mengkonsumsinya. Berarti, anjing tersebut merupakan organisme buatan atau tidak alami. Dan hal itulah yang membuat Hanbin yakin bahwa mereka dikirim ke dunia neraka sebagaimana untuk membantu menaikkan level orang yang terpilih. Pada saat pembagian panduan, Hanbin berkumpul dengan 7 miliar orang lainnya. Hanbin penasaran sekarang mereka berada di mana. Karena rasa penasaran Hanbin, panduan mengeluarkan informasi bahwa saat ini ia berada di wilayah Gunung Batu dan perlu mencapai level 5 untuk bertemu dengan yang lainnya. Setelah itu informasi mulai bermunculan. Panduannya menjelaskan bahwa monster berlevel lemah sering muncul di sana. Wilayah Hanbin saat ini adalah zona aman bagi pemula. Karena level monster yang muncul akan menyesuaikan kemampuan orang yang melawannya. Dan saat mencapai level 5, dia bisa bertemu dengan yang terpilih lainnya. Dan kemudian mendapatkan peta dunia Ratna yang sebenarnya saat berlevel 20. Wajah Hanbin menunjukkan ekspresi yang menarik. Dia kesal, dunia yang terasa seperti neraka ternyata adalah zona aman untuk pemula. Dan perjalanan sebenarnya baru dimulai ketika dia mencapai level 20. Kemudian Hanbin menanyakan informasi lebih, namun panduannya kembali error. Dengan panduannya yang selalu error, Hanbin memilih tidak mempercayainya. Namun, untuk bertemu dengan yang lainnya, dia akan berusaha menaikkan levelnya menjadi level 5, guna untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Setelah itu, Hanbin pergi berburu anjing neraka. Pertarungannya tidaklah mudah. Saat ia naik level 3, anjing neraka juga naik level yang sama dengannya. Karena anjing neraka juga bertambah kuat, perburuannya selalu berbahaya. Hanbin selalu mempertaruhkan nyawanya. Dengan usaha Hanbin, kini ia memperoleh skill keduanya, yaitu tebasan vertikal. Setiap harinya, dia selalu berjuang. Dia makan, tidur, bertarung, terluka, dan membunuh anjing neraka. Setelah melalui 27 hari di neraka, akhirnya Hanbin akan segera mencapai level 5. Dan bahkan kini skillnya ada 3, yaitu tikaman, tebasan horizontal, dan tebasan vertikal. Selain skillnya yang bertambah, Hanbin merasa tubuhnya juga berkembang. Dia merasa saat ini adalah kondisi paling primanya. Dahulu, ia kesulitan mengangkat pedangnya, namun kini sudah tidak lagi. Dan di dunianya yang sekarang, dia dengan jelas merasakan apa itu perubahan saat naik level dari hasil perjuangannya. Waktunya Hanbin naik ke level 5 telah tiba. Setidaknya itulah yang ada di pikirannya. Namun panduannya malah menurunkan level Hanbin kembali menjadi level 1. Hanbin merasa ada yang salah dengan matanya. Dia kemudian merem dan kembali membuka matanya. Hanbin kembali melihat panduannya dan ternyata betul, levelnya turun kembali menjadi level 1.
Hanbin pun berteriak kesal, namun ia segera berusaha tenang. Menurut panduannya, ini adalah zona aman. Jadi, setidaknya level anjing neraka akan kembali menjadi level 1. Dengan perubahannya yang sekarang, akan sangat mudah melawan anjing neraka level 1 dan mencapai level 5 dengan cepat, pikir Hanbin. Tapi, walau begitu, ini benar-benar membuatnya frustasi. Keesokan harinya, Hanbin terluka, padahal dia bertarung dengan anjing level 5. Namun, kekuatan anjing neraka juga bertambah walau level mereka turun menjadi level 1. Dan Hanbin kembali mempertaruhkan hidupnya. Kini, Hanbin terjebak dalam lingkaran level 1 sampai 4 yang tiada ujungnya tanpa sekalipun mencapai level 5. Hanbin berteriak, mohon untuk sekali saja mencapai level 5. Namun, panduannya selalu error dan menurunkan levelnya. Walau sudah berlangsung selama 7 tahun lamanya, Hanbin sudah mengarungi level 1 sampai 4 tak terhitung jumlahnya. Dalam setiap saat, Hanbin selalu memeriksa EXP-nya, dan sekarang sudah saatnya ia akan mencapai level 5-nya. Namun, level 5-nya tetap kembali turun menjadi level 1 untuk kesekian kalinya. Yang terpilih tidak akan menua dan akan segera pulih saat hari berganti. Turun menjadi level 1 tidak menurunkan kemampuannya. Namun, skill Hanbin tertahan karena batasan levelnya. Saat ini, jumlah skillnya tidak bertambah dan masih sama. Terlihat Hanbin melemparkan anjing neraka yang dibunuhnya. Tak berlangsung lama, anjing neraka yang lebih kuat muncul di hadapannya. Anjing neraka kali ini adalah gabungan dari tulang anjing neraka yang sudah dibunuhnya. Hanbin merenung pilu, bagaimana ia bisa mengalahkan sesuatu yang sudah ia bunuh. Terlihat ekspresi Hanbin yang sangat menarik. Di tempat lain, operasi pemindahan ke dunia Ratna generasi kelima akan segera terlaksana. Sosok itu terlihat santai saat pemindahan tersebut. Menurut datanya, seseorang yang terpilih paling lama akan mencapai dunia Ratna selama setahun setelah menaikkan level di Gunung Batu. Dan ia berharap generasi kelima ini akan ada pemain yang lebih berguna. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia tak sengaja menemukan data yang terbengkalai di sana. Dia berpikir apakah data itu rusak atau dibuang. Dan ternyata, itu adalah datanya Ryu Hanbin, sang MC kita yang tak dianggap. Pada chapter kedua ini, kita telah melihat sosok misterius menemukan data Ryu Hanbin. Apakah yang akan terjadi pada data Ryu Hanbin? Apakah sosok tersebut akan membuangnya atau memusnahkannya? Atau sang MC akan dipindahkan ke dunia Ratna? Karena makin seru, nantikan di chapter selanjutnya.